orang BGN digaji sekian besar tuh gunanya untuk apa kalau nggak ngawasin gitu. Pengelolaan keuangan negara antara keuangan pribadi dan negara tuh nggak boleh dicampur. Itulah, maka jangan sampai nyawa-nyawa kita distatistikkan. Halo, selamat datang semuanya di LAM Podcast LAM-PK FAUA, Justisia for Ideren. Hari ini kita akan membahas polemik makan bergizi gratis atau MBG, dan kita telah kedatangan 3 narasumber hebat. Namun sebelum itu, kita kenali dulu kawan-kawan, apa sih itu MBG? Makanan bergizi gratis merupakan salah satu program cepat unggulan dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto bersama Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang mana program ini telah diluncurkan sejak hampir 9 bulan yang lalu pada bulan Januari tahun 2025 dan telah memakan anggaran sekitar 17 triliun hingga hari ini. Dan alokasi anggaran yang dibutuhkan itu dalam perencanaan adalah sekitar 71 triliun rupiah. Dan kawan-kawan, sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih mendalam, mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Boleh dari Abang Ketua LAM-PK kita? Baik kawan-kawan, perkenalkan saya Fadli Saputra. Alhamdulillah pada kali ini diamanahkan sebagai Ketua LAM-PK. Halo Bang Fadli. Ya, Bang Fadli ini kawan-kawan itu salah satu Ketua LAM-PK FAUA. LAM-PK FAUA itu sendiri adalah organisasi independen, lembaga yang ada di UKMF yang ada di FAUA yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Oke, selanjutnya ada Saya Suci Delia Rahmi, dosen gitu. Saya Suci Delia Rahmi, dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Bu Suci, atau lebih akrabnya kita panggilnya Kak Suci aja kawan-kawan. Kak Suci aja. Ya, soalnya udah di luar kelas ya. Selanjutnya. Saya Afdal Yusuf, saat ini merupakan Wakil Sekretaris Umum Lian Agusta Indonesia, salah satu NGO kebudayaan yang bergerak di Sumatera Barat khususnya dan sekarang sedang merambah di Indonesia juga. Bang Afdal Yusuf ini kawan-kawan akrab dipanggil dengan sebutan J. Dan Bang J ini sendiri itu merupakan Dewan Kehormatan dari LAM-PK FAUA. Baik, mungkin bisa kita mulai aja ya semuanya kakak abang. Pertama nih, aku mau tahu dulu pandangan dari Ketua LAM-PK sebagai organisasi yang bergerak dan berasaskan hak asasi manusia. Sebenarnya MBG ini dalam pandangan Bang Fadli sendiri itu seperti apa sih? Baik. Nah, sebenarnya MBG dari awal program ini dibentuk sudah ada pro kontra terkait MBG ini. Apakah layak programnya atau tidak? Nah, ditambah lagi dengan kondisi yang sekarang, dengan banyaknya terjadi keracunan massal, dan juga tidak ada bagaimana kayak para pemerintah dalam penyelesaian hal itu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk sekarang secara tujuan MBG itu bagus-bagus saja untuk dijalankan, tapi yang kita lihat layak enggak kok tidak bisa kita lihat hanya dari tujuannya saja, tapi bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, disinilah yang menjadi permasalahan terbesar, yaitu dalam tata kelola pelaksanaannya, yang mana sudah banyak terjadi keracunan massal, apakah itu karena sistem produksinya lah atau segala macamnya, kebersihannya, dan bahkan dari SPPG-nya itu sendiri. Nah, dan juga MBG ini yang mana tujuan awalnya adalah untuk menaikkan atau membantu asupan gizi dari masyarakat Indonesia, yang mana ditujukan dan diprioritaskan untuk orang-orang yang rentan akan hal itu, orang yang rentan akan malnutrisi dan stunting. Nah, dan juga sebenarnya program ini awalnya harusnya diprioritaskan kepada daerah-daerah 3T juga. Namun seperti yang kita lihat sekarang, implementasinya sekarang, daerah yang mendapatkan MBG itu belum tersentuh daerah 3T tersebut. Bahkan yang sekarang itu hanya di bagian kota-kota saja. Bahkan di daerah 3T itu tidak tersentuh dan bahkan bisa dikatakan tertinggal. Nah, hal itu tidak sejalan dengan tujuannya dan belum sepenuhnya tercapai akan tujuan hal itu. Ditambah lagi dalam hal ini aturan yang secara khusus atau regulasi yang secara khusus mengatur MBG itu pun tidak ada. Jadi yang seperti kita tahu bahwasanya dasar hukum atau regulasi itu yang sangat kita perlukan sebagai dasar atau pijakan bagi kita bagaimana manajemen atau mengalokasikan dananya, atau bagaimana SOP standar operasional dari pelaksanaannya, bagaimana akuntabilitas dan pertanggungjawaban saat terjadi kendala di dalam hal ini, seperti banyaknya keracunan massal yang terjadi pada saat ini. Mungkin sekian, Mit. Oke, benar banget nih kata Bang Fadli. Aku juga udah pernah baca bahwasanya MBG ini dalam pandangan beberapa ahli itu nggak sesuai antara dasar dan dasennya. Dan juga
kalau kata Bang Fali tadi, yang harusnya tujuan dari program MBG ini harus didahulukan dari 3T, dan harus didahulukan di mana tempat, daerah-daerah di mana guru-gurunya itu yang berjalan itu harus pakai gerekan, yang siswa-siswa sekolahnya itu masih pakai sampan, malah didahulukan daerah-daerah kota dan juga tidak didahulukan daerah-daerah di mana yang seharusnya siswa-siswa yang terlebih dahulu itu adalah yang rawan untuk mengalami stunting, kekurangan gizi dan segala macamnya gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah program MBG ini saat ini berjalan dengan pengawasan yang tepat? Karena tentu kita berbicara soal bagaimana pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun kawan-kawan, sama-sama kita tahu bahwasanya yang baru ada itu pengaturan tentang MBG ini masihlah yang mengatur bahwasanya Badan Gizi Nasional sebagai pengawas dari program MBG ini. Lalu bagaimana dengan MBG itu sendiri? Apakah tidak ada peraturan yang mengatur? Dan karena Kak Suci itu sebagai ahli di bidang hukum administrasi negara, mungkin kita bisa dengar dulu pandangan dari Kak Suci mengenai program MBG yang saat ini itu masih sampai sekarang ini masih belum ada pengaturan khusus yang mengatur tentang MBG. Boleh Kak? Oke, terima kasih Hamid. Kalau kita lihat sebenarnya tidak ada yang salah dengan kebijakan yang coba dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo, karena salah satu program seperti makan bergizi gratis itu kan bisa juga sebenarnya di ranah kebijakan. Kita lihat ke arah pembangunan yang ingin dicapai sama pemerintahan Prabowo Gibran ini mau kemana sebenarnya. Cuman kalau kita lihat asbabun nuzul lahirnya program makan bergizi gratis ini kan pemerintahan Prabowo selalu mengatakan bahwa angka stunting di Indonesia itu tinggi loh gitu ya. Memang angka stunting di Indonesia itu sangat tinggi dari beberapa data ahli yang bergerak di bidang gizi juga menyatakan hal demikian. Tapi kebijakan ini kalau kita lihat secara komprehensif sebenarnya tidak tepat juga kalau memang tujuannya untuk mencegah stunting, karena kalau dari perspektif ilmu teman-teman di ahli gizi, kalau untuk mencegah stunting itu adalah di 1000 hari pertama kehidupan si anak nih. Ini karena saya juga seorang ibu ya, jadi relevan lah kalau kita bicara soal stunting ini. Jadi sebenarnya masalah stunting itu bukan ketika anaknya udah besar dan sekolah baru bisa diperbaiki, tapi sebelum anak itu lahir, dari ketika ibunya hamil, apa yang dikonsumsi saat hamil, kemudian di 1000 hari kehidupannya apakah dia memperoleh ASI yang cukup dari ibunya gitu, ataupun kalau nggak ada ASI pakai susu dari hewan, misalnya susu sapi gitu ya, yang mendukung gizinya si anak agar tumbuh kembangnya jadi baik. Jadi kalau kita lihat asbabun nuzulnya sebenarnya nggak tepat kebijakan ini, tapi anggaplah sekarang kita dengan kondisi existing, apa yang perlu dilakukan pemerintah di sanalah peran kita sebagai mahasiswa hukum gitu ya, dan pemerhati hukum perlu kemudian untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan. Nah, masalah itu terjadi ketika misalnya kemarin seperti yang sama-sama kita lihat di media sosial, ada seorang dokter ahli gizi seperti Dokter Tan yang bicara bahwa kalau memang tujuannya adalah untuk makanan bergizi gratis nih untuk membuat healthy life gitu ya buat anak-anak dengan makanan yang bergizi, kenapa malah yang dikasih makanannya adalah makanan UPF, ultra processor food gitu, seperti kayak burger gitu ya, burger yang dia dibuat dari olahan daging, dibilang olahan daging nggak juga gitu ya, nyari sintetis juga. Nah kan kalau kita lihat eksekusinya akhirnya sebenarnya nggak sejalan sama apa yang diinginkan. Belum lagi soal sanitasi. Proyek yang besar itu perlu perencanaan yang matang untuk melaksanakannya. Apalagi ini menyangkut makanan. Makanan itu bukan hal yang remeh, dia bisa berdampak ke kesehatan. Sekarang kita lihat banyak kasus anak-anak yang keracunan makanan, belum lagi gurunya yang nambah lagi tugasnya harus ke tes food dulu, dan akhirnya mereka juga sakit gitu ya. Jangan menambahkan beban-beban baru kepada pendidik gitu ya. Kemudian kekhawatiran orang tua soal kemarin viral ya, ada bentuk kontrak persetujuan antara sekolah dengan vendor. Gimana mungkin vendor ngasih kesepakatan yang akhirnya kalau terjadi
keracunan, kepala sekolahnya yang harus tanggung jawab, kan itu aneh ya, bentuk lepas tangannya vendor yang dapat duit dia, jadi kalau ada masalah dituntutnya ke sekolah, itu hal yang aneh. Apalagi sebenarnya itu kan bagian dari tanggung jawab dia, jadi tugas dia bukan hanya di saat mendistribusikan makanan saja, tapi pasca makanan itu didistribusikan, dimakan oleh anak-anak, menimbulkan akibat bagi anak-anak, itu juga merupakan tanggung jawab si vendor harusnya gitu ya. Harusnya juga soal alergi makanan, apakah sudah dipertimbangkan, kan ada makanan-makanan yang kemudian memicu faktor alergi kepada orang gitu ya. Misalnya yang mengandung kacang-kacangan atau yang mengandung seafood, apakah itu sudah didata gitu. Jangan anak-anak ini dipaksa ya biar programnya tetap dapat nih sekolahnya, nggak boleh protes, anak-anak udah makan aja sampai habis. Ternyata anaknya ada alergi di rumah. Apakah itu sudah dilakukan evaluasi juga? Belum lagi viral kemarin soal sanitasi, ada tempat vendor yang kemudian ketika dilihat bagaimana cara dia menyuci wadah makanan itu sangat buruk sekali gitu ya. Saya jadi orang tua jadi khawatir juga kalau anak saya dapat MBG. Untuk saat ini kebetulan sekolah anak saya belum gitu. Tapi saya agak khawatir kalau ketika memang sekolah-sekolah itu jadi dapat MBG juga. Tapi yang paling lucu adalah saya ketika baca-baca komen-komen netizen, kan paling seru tuh baca, kalau lihat berita lebih seru bacain komentar netizen ya gitu ya, soal bagaimana MBG ini. Banyak itu saya lihat kolom chat ibu-ibu, dia bilang gini, sekolah anaknya sekolah swasta level middle up gitu ya, sekolah menengah yang agak ya ibarat kata sekolahnya anak-anak yang berduit lah gitu. Mereka juga dapat MBG dan akhirnya mereka merasa tidak nyaman karena apa? Tradisinya di sekolah itu biasanya kalau sekolah-sekolah yang level middle up itu mereka punya kantinnya sendiri. Jadi biasanya orang tua tuh bayar misalnya per porsi sehari berapa gitu. Dan itu kenapa pengelolanya harus lewat tidak lewat sekolah aja, iya. Kenapa harus memberikan proyek-proyek kepada vendor-vendor luar yang katanya kan itu ya ada bagi-bagi proyek juga di sana, kan itu harus diperhatikan juga. Mungkin itu sih Amit dari saya. Menarik sih itu pandangan dari Kak Suci. Jadi ada beberapa pertanyaan lagi nih buat Kak Suci nih. Tadi menyinggung soal komentar-komentar netizen. Aku pernah baca komentar netizen itu yang bilang kenapa nggak uangnya aja langsung diberikan kepada orang tuanya gitu. Kenapa harus dalam bentuk makanan? Karena mereka bilang orang tuanya bisa juga kok masak buat anaknya gitu. Cuman kan kalau dari aku sendiri tuh memandangnya bahwasanya kita kan nggak tahu nih kalau sekarang ini budaya masyarakat itu udah tergerus kan. Sekarang itu ada jual online, terus entah itu uangnya itu bisa nanti digunakan untuk narkoba atau segala macamnya gitu. Namun kalau dari para Kak Suci nih gimana gitu, karena sebelumnya ini ada dari Pak Ahok itu juga berpandangan demikian, uangnya itu diberikannya kepada orang tua gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita mau lihat secara komprehensif ya, saya memang bukan pakar ekonomi, tapi saya suka mengamati bagaimana kondisi ekonomi karena kebetulan suami saya juga dosen ekonomi, kami sering diskusi di rumah gitu ya. Sebenarnya masalah kalau kita bicara masalah kemiskinan dan stunting itu adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Kenapa anak-anak bisa stunting? Karena ketika hamil ibunya tidak tercukupi asupan gizinya gitu ya. Ketika anaknya sudah lahir ibunya tidak punya uang yang cukup, misalnya ASI-nya tidak banyak gitu ya, tidak punya uang yang cukup untuk membeli susu formula misalnya gitu ya. Akhirnya itu menimbulkan akibat stunting bagi anak. Memang cara pemerintah kan suka memilih cara paling praktis ya dibandingkan cara yang lama. Kalau cara paling praktis ya udah kasih makan anaknya gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya pemerintah punya solusi jangka panjang yang harus dilakukan gitu untuk mencegah stunting kepada anak-anak ini. Dengan apa? Dengan upaya peningkatan ekonomi. Kenapa masyarakat miskin akhirnya terjebak jadi stunting anak-anaknya? Karena orang tuanya nggak punya cukup uang untuk membeli susu formula, untuk membeli vitamin, untuk membeli makanan bergizi. Jadi akar masalahnya itu adalah di faktor kemiskinan sebenarnya kalau kita lihat. Itu Hamid. Oke. Selanjutnya aku mau dengar nih pandangan dari Bang J sebagai aktivis di LAI. Kan tadi ini ada juga Kak Suci nyinggung soal makanan yang disajikan kepada menu MBG itu kebanyakan seperti ada
makanan-makanan yang bukan produk khas dari daerahnya masing-masing, seperti ada burger, bahkan ada yang diganti menjadi snack-snack ringan gitu. Terus ada pendapat yang mengatakan bahwasanya MBG ini baiknya itu diberikan dalam bentuk makanan khas daerah dari anak-anak itu sendiri gitu. Karena kalau kata Dokter Tan itu dalam pendapatnya di rapat komisi DPR itu ya Kak, itu dia pernah bilang juga kenapa MBG ini tidak diberikan aja dalam bentuk makanan daerah masing-masing dari tiap siswanya, karena kalau diberikan misalnya kayak roti, gandum itu tidak tumbuh di negara kita gitu. Mungkin gitu sih kalau dari pandangan Bang J gimana? Sebetulnya gini ya, Amit sama kawan-kawan juga. Kalau dari saya sih ngeliatnya gini, kalau kita lihat beberapa program-program presiden kita belakang ini, kayak contohnya makan bergizi gratis, terus juga koperasi merah putih, itu kan sebenarnya satu hal yang perlu kita pahami adalah pemerintah kita mencoba untuk menggelontorkan dana sebanyak-banyaknya ke daerah-daerah gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita pahami di teori ekonomi basis, itu sebenarnya sebuah ekonomi di sebuah daerah juga baru dapat meningkat ketika uang beredar di daerah tersebut juga meningkat. Jadi saya melihatnya juga program-program belakangan ini salah satu tujuannya dan niat positifnya adalah gimana caranya supaya uang-uang yang beredar di dalam suatu daerah itu meningkat melalui pembelanjaan di masyarakat. Kemudian juga dengan makan bergizi gratis dengan pendanaan cukup besar juga, itu juga kemudian menciptakan multiplier efek juga, yaitu di mana uang ini turun ke daerah, habis itu penanggung jawab ini juga membelanjakan uang tersebut untuk bahan-bahan makanan, untuk kemudian untuk menggaji pegawai-pegawainya, itu juga kemudian uang yang dari pusat pindah ke daerah, maka daerah juga uang beredarnya meningkat. Jadi kan kalau kita dapat pahami, seperti yang tadi Kak Suci sampaikan tadi juga, menurut saya juga setuju bahwa nggak ada yang masalah dengan program ini juga sebenarnya. Program ini tidak ada masalah juga. Kalau di sudut pandang saya juga, program ini tidak masalah untuk dijalankan. Tetapi terlalu terburu-buru untuk dimulai gitu. Terlalu terburu-buru untuk dimulai. Karena apa? Lagi salah satu pimpinan negara kita juga menyampaikan tentang korban yang terdampak atau keracunan ini juga hanyalah 0,00017% gitu. Masa sebuah nyawa di dalam sebuah Bilang program cuma kita ya. jadikan statistik gitu. Iya, Sebenarnya bahasa yang juga kayak- kayak Jadi kalau nanti meninggal 1-2 ya cuman gitu Cuma ya. cuma dua doang kan. jangan distatistikkan nyawa kita gitu loh. Masa nyawa kita distatistikkan dengan berapa jumlah korban? Nyawa anak-anak kita, nyawa adik-adik kita, nyawa saudara-saudara kita distatistikkan dalam sebuah jumlah angka. Padahal kan satu nyawa tetaplah nyawa ya, kita pahami ya. Maka dari itu, sekarang program MBG ini muncul, ada begitu saya tiba-tiba bilang ada semua SPPG-nya entah, dan juga disampaikan ternyata bahkan 10% pun belum nyampe SPPG yang sudah tersertifikasi targetasi sesuai dengan Yang paling parahnya organisasinya ya. pimpinan BGN tuh malah bukan orang ahli gizi, itu Iya, paling ahli lucu. serangga ya. Iya, ahli serangga. Makanya itu hal paling lucu ketika menempatkan orang-orang di posisi strategis. Kalau kita bicara apalagi ini rantai pasok makanan yang akan panjang sekali Iya. gitu, impactful sekali, kenapa malah bukan orang di bidangnya gitu yang mengurusi hal itu gitu. Nah, jadi itu tadi orang yang dibilangnya mengurusi, siapa yang bertanggung jawab. Nah, program ini sudah muncul tanpa ada perpresnya, tanpa ada undang-undangnya atau apa itu yang menyangkut terhadap teknis-teknis tata kelola programnya. Gitu. Ini kan jadi kayak, yuk kita mulai aja dulu, kan nggak bisa gitu kalau kita ngomongin Gesa-gesa, gimana. gesa-gesa. kalau Tidak gimana ada birokrasi. perencanaan yang matang Betul, lah ya. cuma kayak untuk mendapati janji-janji politik secepat-cepatnya Iya. aja supaya masyarakat tenang dan nyaman. Oh beneran di tempat itu dinyatakan kan nggak seperti itu juga. Kita menganggap bagaimana anak-anak sekolah, bagaimana nyawa-nyawa tersebut, bagaimana keracunan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang gini, tanpa adanya perpres, tanpa adanya undang-undang yang menyangkut dengan MBG, bagaimana pertanggungjawaban orang-orang yang keracunan? Bagaimana biaya kesehatan mereka, bagaimana biaya pengobatan mereka, bagaimana mereka nanti selama menjalani perawatan itu biayanya dari mana? Yang Nggak ada gitu. insuransinya juga ya ketika Iya. mereka makan MBG, makanan itu menimbulkan akibat ke mereka, malah mereka yang harus tanggung sendiri gitu Iya, biaya jadi di kesehatan. situ teknis-teknis terus disiapkan dulu gitu loh. Dari A sampai Z, apa SPPG-nya standarisasinya apa, berapa banyak ahli gizi di setiap SPPG, atau enggak satu ahli gizi bertanggung jawab atas berapa SPPG di sana. Habis itu juga sekolah-sekolah seperti apa yang bisa ditawarkan. Oh, kalau sekolah-sekolah dengan tingkat sekian sampai sekian, mereka boleh meminta bahwa ini disubsidikan dan juga dikesekolahkan saja, seperti yang anak-anak yang sekolah-sekolah internasional, nggak mungkin lah Iya. anak-anak dikasih makan 12.000 juga nggak ada yang mau gitu loh. Jadi kan mau bazir aja. Maka semua teknis itu harusnya sudah dijabarkan dulu di dalam perpres ataupun undang-undang terhadap pemerintah kita lah. Maka kalau saya lihatnya adalah semuanya baik tentang bagaimana kas, bagaimana pakai makanan kas, bagaimana pakai
apa namanya, bahan-bahan dari daerahnya masing-masing untuk meninggalkan kebudayaan, memajukan petani-petani lokal, itu nggak masalah. Tapi semua itu pertama-tama adalah teknisnya harus disiapkan dulu dengan baik dan benar, programnya baik untuk diadakan, manfaatnya kita sebenarnya bisa jabarkan dengan cukup baik juga, tetapi tanpa ada teknis, tanpa ada teknis yang benar, tanpa ada tata kelola yang baik, kita juga nggak bisa bilang bahwa apa namanya, menghitung nyawa dengan statistik, ataupun juga kita mengatakan bahwa ada baik ada buruknya. Nggak bisa jika kita menyangkut dengan nyawa-nyawa individu-individu, subjek-subjek yang ada di Indonesia ini, di masyarakat kita ini gitu. Oke, baik, makin menarik nih kawan-kawan. Dan mendengar pandangan dari Bang Zi tadi, aku juga pernah dengar bahwasanya MBG ini bisa berjalan itu karena adanya diskresi gitu, terhadap MBG ini. Namun kalau nggak salah Kak, aku pernah baca juga kalau teori dalam hal hukum Indonesia negara itu, ya walaupun MBG-nya adalah sebuah bentuk diskresi, namun dalam teoriannya kalau misalnya ini sebuah program yang besar yang menyangkut nyawa banyak orang juga, ini program makan gizi gratis, itu perlu ada peraturan yang terlebih dahulu gitu. Iya. Namun kan kalau kita baca berita akhir-akhir ini, katanya Pak Prabowo Subianto itu mau mencanangkan Perpres MBG, katanya akan diteken setelah dia balik ke Indonesia katanya. Tapi dia sudah balik ke Indonesia udah lama, tapi belum juga diteken sampai sekarang kawan-kawan. Dan menyinggung juga mengenai program MBG ini, berarti bisa dikatakan dong MBG ini sebagai program dengan perencanaan yang lemah, karena perencanaan itu tidak sesuai dengan yang berjalan sekarang gitu. Dan kalau menurut Bang Fadli sendiri nih, apakah benar MBG itu adalah suatu program yang cacat? Baik. Ya, tadi kan sudah ambil singgung juga bahwasanya kita menganggap bahwasanya program MBG itu adalah program yang lemah karena perencanaan yang lemah. Tadi juga disinggung Kak Susi sama Bang J. Nah, kalau secara penglihatan kita, program MBG itu perencanaannya memang lemah dan tidak benar-benar maksimal, bahkan jauh juga dari kata maksimal. Kenapa? Kayak yang pertama tadi, regulasinya tidak ada, bagaimana pengaturannya nanti, kayak mekanisme anggarannya gimana, kayak standar operasional produksinya, distribusinya bagaimana. Dan apabila kayak yang sudah kita bahas tadi, kayak misalnya jadi nih keracunan massal, siapa yang akan bertanggung jawab? Bahkan tadi Siti juga nyinggung ada yang vendor dengan sekolah bikin kesepakatan kalau terjadi apa-apa capsek yang salah, dan itu kan ibaratnya jadi lempar-lemparan tanggung jawab, tidak ada perencanaan yang matang. Makanya seharusnya itu harus ada juga regulasi yang mengatur terlebih dahulu. Jadi apabila terjadi permasalahan, orang ini kemana, mereka udah tahu harus kemana. Yang terkait hal itu kan sudah terjadi banyak keracunan massal. Nah, keracunan massal implementasinya ini itu tuh lemah karena perencanaannya yang lemah juga, yang perencanaannya tidak maksimal, yang tidak jelas dan segala macamnya. Itulah menyebabkan implementasinya secara hari yang kita lihat hari ini gagal. Banyak orang yang keracunan lah, tapi mereka tidak tahu mau gimana, biaya di kesehatan mereka juga dan segala macam. Nah, juga saya pernah dengar, mungkin bisa nanti Kak benar apa enggak, itu tuh kata yang saya dengar dan juga dari pakar pidana juga, dia mengatakan bahwasanya hal ini bisa dituntut. Okay. Nah, di sini mereka menuntut bisa itu karena bisa jadi ada human error di dalam hal itu, apakah itu dari pihaknya kah, apakah dari sistemnya kah, atau dari segala macamnya. Nah, di sana mereka itu bisa dituntut baik itu data atau segala macamnya. Nah, ada nih pasal yang bisa dituntutkan oleh orang korban-korban ini kepada pihak-pihak tersebut, yaitu kalau saya nggak salah pasal 135 Undang-Undang Pangan, Kak, mengatakan apabila proses produksi distribusinya tidak sesuai dan mengakibatkan kesehatan kita, itu bisa dituntut penjara selama 2 tahun, ya. Okay. Dan terus kalau kan ibaratnya itu bisa jadi juga perencanaannya hingga terjadi human error. Mungkin itu, Mek. Ya, dan juga ya Bang Fadli ya, itu juga memandang bahwasanya perencanaan yang lemah dari MBG ini ya, kita lihat ya kayak perencanaan untuk labor pangan aja belum ada gitu. Terus juga ini juga pengaturan ya, juga SDM yang akan menjalankan MBG ini juga masih minim kawan-kawan. Lalu
em, yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya, dan juga ini memandang terhadap apa yang disampaikan oleh dosen hukum UGM yang mengatakan bahwasanya program MBG ini melanggar hak asasi manusia. Namun, Mas Erlambang ya. iya, namun kata Menteri HAM kita sendiri bilang itu tidak melanggar HAM. Nah, Melanggar HAM ketika kontraknya harus ditanggung sendiri, itu melanggar HAM itu. Berarti nggak bertanggung jawab kan vendornya di sana Iya. gitu. Yang apa ya, perusahaan yang memproduksi makanan untuk anak-anak itu gitu ya. Iya. Jadi belum lagi masalah yang paling lucu itu ya Hamid. iya. Kemarin saya baca Dokter Tan lagi nih, saya tuh follower beliau udah dari lama. Wah, Dokter Tan itu bahas soal bagaimana kemudian tanggapan dari Ketua BGNI atas saran yang disampaikan sama Dokter Tan. Kan Dokter Tan bilang bahwa kenapa anak-anak ini dikasih makanan bahan-bahan yang asalnya pun nggak dari Indonesia gitu ya, kayak gandum. iya gandum nggak tumbuh di Ya. Indonesia dan lain sebagainya. Yang paling lucu responnya adalah boleh menggunakan UPF sepanjang dia produk lokal gitu. UPF tuh kayak makanan ultra prosesor yang dia sudah melewati Iya. banyak tahap kayak Bukan nugget, kemasan. iya, nugget, terus frozen food itu kan dia udah melewati berbagai tahapan tuh. Yang daging-dagingan viral tuh ya. Iya, daging-daging yang viral itu sosis gitu. Jadi inti masalahnya Ibu bukan di produk lokal nggak lokalnya, tapi di ultra processor foodnya. Kalau mau anaknya makanan bergizi, gimana anaknya malah dikasih makanan yang sudah melewati proses yang panjang yang akhirnya nilai gizinya jadi turun. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita tuh lucu ya, pembuat kebijakan ini dikasih kritikan terhadap sesuatu hal, sepertinya mereka salah tanggap dan tidak paham apa yang dimaksud sama para ahli di bidang itu tersebut soal saran tersebut. Jadi akhirnya resistensinya kok malah ke hal lain gitu ya. Analoginya malah mengedepankan produk lokal, bukan di sana intinya. Intinya adalah di UPF-nya itu juga berdampak juga ke nilai gizi makanan itu sebenarnya. Ya. Dan juga kalau dilihat sekarang ya, itu di sosial media itu lagi banyak juga itu kayak anak-anak yang bikin-bikin video kayak respon dia terhadap MBG, ada yang senang, ada yang kayak malah sedikit kurang elok lah untuk dilihat gitu. Kayak ada yang Dikumpulin dia masak lagi. banyak macam tuh Kak, ada juga Ya yang dia kumpulin itu. Kalau yang anak SMA dia Ya. punya kompor, dikumpulin dibikin nasi goreng, itu saya lucu lihat. ya. Dan namun apakah boleh bagi setiap individu ataupun orang-orang yang terlibat dalam program MBG ini, seperti sekolah misalnya, dan misalnya kayak kepala sekolah yang itu akhirnya jadi kambing hitam dalam program MBG ini untuk menolak dari program MBG ini gitu. Kalau dari pandangan Bang Jis ini gimana? Kalau untuk nolak namanya kebijakan jadi bakal susah ya untuk melawan kebijakan yang udah konkret. Kalau ini emang disampaikan ke sekolah tersebut untuk mereka jalankan, apalagi sebenarnya kan kepala sekolah pun sebenarnya juga pelaksana dari perintah dari kementerian juga, dari lain sebagainya juga. Tapi mungkin yang menarik kalau tentang keterlibatan tersebut, kalau mau nanya saya sih menarik adalah bahwa banyak juga SPPG yang dikelola oleh TNI dan juga Polri gitu loh ya. Yang pengelolaan juga ada bagian dari TNI juga bagian dari Polri. Menurut saya sebenarnya TNI dan Polri itu kan menurut Undang-Undang Dasar sudah ada tugasnya masing-masing ya. Kalau kayak TNI seperti cuman mereka diberikan kewenangan dan juga tugas tanggung jawab dalam hal keamanan juga pertahanan negara gitu. Maksudnya kemudian kualifikasi apa sih yang dimiliki oleh oleh pihak-pihak tersebut untuk mengelola MBG, itu yang pertama. Yang kedua, apabila Polri menjadi pihak yang terlibat ke dalam sebuah proses di SPPG tersebut, Polri yang pada dasarnya adalah penegak hukum gini, bagaimana kemudian nanti ketika SPPG yang di bawah tanggung jawab mereka tempatnya itu kemudian menghasilkan makanan-makanan yang membuat murid-murid keracunan, bagaimana gitu. Jadi ayo kita tangkap diri kita sendiri sama-sama, ayo kepala itu kita tangkap, dia polisi juga di sana. Kalau kita ngomongin ke pidana tadi, jadi sebenarnya banyak hal di sini ya yang kalau kita pahami benar-benar nggak cocok aja gitu lah. Polisi ngurus ini kayak kurang aja kita tukang ahli-ahli masak-masak yang untuk di sana yang gizinya dan sebagainya gitu loh. Gimana sih kualifikasi orang tersebut untuk kemudian menjalankan ini gitu loh, menjalankan masak-masak dan juga keamanan dalam hal makanan ini gitu. Maksudnya
kayak kita sendiri kalau kita ke pengadilan kita juga nggak mungkin ngambil orang yang punya pengalaman sama sekali di pengadilan gitu kan, mungkin kita tiba ngambil arsitek untuk ayo di pengadilan, kan itu nggak mungkin, sebenarnya sudah ada tempatnya masing-masing dengan pelatihannya masing-masing untuk menyesuaikan bagaimana pelaksanaannya dari tadi teknisnya dan lain sebagainya. Kalau saya juga sana, kalau bagaimana kepala sekolah kemudian menolaknya, ya bisa aja sebenarnya sekolah-sekolah kemudian mengambil sikap tegas, tapi kemudian alasan apa yang dapat mereka berikan untuk menolak hal tersebut lagi itu sanksi seperti apa yang bisa mereka dapatkan jika mereka melakukan itu gitu loh. Karena sama aja ke media dan juga ke pihak pemerintahan, sama aja kayak kemudian kepala sekolah ini menentang pemerintahan, tapi juga yang nggak masalah juga seperti itu kan, sudah hak masing-masing sekolah lagi. Tapi kalau tentang bagaimana apakah mungkin atau enggaknya, mungkin Kak Cici bisa lebih jawab lagi tentang mungkin nggak sih sebenarnya Kak sekolah nolak gitu loh. Gimana tuh Kak? Hah? Dapat dibenarkan nggak Kak? Ya kalau klausulnya begitu, saya pun kalau ikut klausul saya tolak kan. Makanya akhirnya apa ya, fungsinya BGN jangan hanya sebagai pembuat kebijakan. BGN harus juga punya tim yang mengawasi rekanan-rekanan itu yang jadi vendor-vendor pengadaan. Saya pernah lagi nih, kan kita sebagai pengamat sosmed ini ya, ngelihat statusnya apa ahli gizinya di BGN yang dia bagaimana dia curhatnya. Genzi kan biasa suka curhat tuh, kayaknya Genzi nih ahli gizinya, dia videokan bagaimana dia mendampingi proses beli bahan dan segala macam. Ternyata masakan itu udah dimasak dari malam dan baru disebarkan sampai pagi gitu. Makanya kan akhirnya quality control makanannya gimana ketika makanan tuh dimasak tengah malam gitu, didistribusikan pagi hari dan dia dimakan di siang hari. Ya pantas aja banyak yang basi siang-siang kan gitu. Nah, itu kan harus dikontrol sedemikian rupa, mana makanan yang misalnya, kan jenis makanan tuh banyak ya. Kalau ibu-ibu lebih tahu sih ya, udah biasanya. Kalau mahasiswa mah sukanya adalah paling instan beli ya. Kan makanan tuh ada yang sifatnya cepat basi dia enggak. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ketika membuat makanan untuk anak-anak. Di samping udah didik aja anak-anak untuk makan real food, walaupun tuh berat ya, susah memang. Sebagai ibu saya juga paham susah untuk mendidik anak mau makan sayur, mau makan ikan, mau makan, kalau ayam biasanya anak-anak suka sih. Ayam. Ikan itu yang susah, ikan misalnya, daging misalnya yang memang bergizi. Tapi itulah triknya, kan sebenarnya ide soal kasih burger dan segala macam kan karena ngikutin anak-anak nggak suka gitu ya. Iya. Kenapa kita harus diatur oleh anak-anak gitu? Maksudnya didiklah anak-anak itu untuk dia mau makanan real food. Akhirnya kalau lama-lama dia akan terbiasa sebenarnya kalau anak-anak itu. Ya itu juga Kak, kata Bapak Menteri Ahli Serangga kita itu itu katanya dalam kasus penjalanan program MBG ini di dapur-dapurnya itu kebanyakan vendor itu kenanya itu di sini Kak. Mereka itu ada yang beli bahan-bahan itu keluar dari SOP, katanya itu ada yang harus SOP itu H-2 untuk beli barang, malah ada yang H-4. Terus juga ada yang kayak untuk proses masak sayur itu, contohnya kayak masak sayur itu harusnya tuh lebih didahulukan bahan-bahan yang lain dulu baru sayur gitu, karena sayur kan cepat basi gitu. Nah itu kabar Kak gimana Kak kalau itu jawabannya? Iyalah, kan berarti kan pengawasan yang lemah kan. Harusnya ya jangan hanya melempar ke vendor. Terus peran BGN digaji sekian besar tuh gunanya untuk apa kalau nggak ngawasin gitu. Jangan nanti udah lempar, iya kan sudah kita serahkan ke vendor, nggak bisa gitu, nggak bisa bulat-bulat. Bagi proyek aja. Cuman bagi-bagi proyek, tapi tanggung jawab kan juga harus dibagi. Mereka harus mengawasi apa yang dilakukan oleh si rekanan yang pengadaan makanan itu gitu loh. Pusing kita kalau gimana pun itu program pemerintah ya, jadi otomatis tanggung jawabnya ada di pemerintah, walaupun vendor kan juga ada pemerintah yang milih. Ya sebenarnya kata Ahmad tadi, katanya nasi kan sebenarnya nggak boleh dimasukin kotak sebelum dia benar-benar dingin dulu kan. Dia bakal berebun ya, akhirnya bikin nasinya cepet basi gitu. Apalagi kalau dimasak pagi, siang itu udah kita nggak tahu lagi itu sebenarnya mereka pagi ini masaknya malam lagi tadi kan. Masaknya malam dibagiin pagi, dimakan siang itu. Nasi layak perutnya sakit perutnya sore. Itu juga si vendor-vendor ini kebanyakan kita lihat juga mereka tuh kayak main tunjuk-tunjuk aja si vendor-vendornya. Karena apa? Harusnya kan kalau kita tahu pahamin sebenarnya jika sebuah program pemerintah di atas 200 juta
anggarannya itu harusnya melalui tender ya kan, kalau dari Iya, kita. gimana? Sedangkan ini tiba-tiba udah muncul banyak, dari mana tendernya juga nggak ada, padahal ini udah pasti di atas 200 juta masing-masing SPPG tersebut. Jadi gimana ketika tender kan juga di situ ada dimasukin gimana cara mereka menangani keamanannya, apa spesifikasi yang mereka tawarkan kan tender. Kalau sekarang nggak ada tender pun balik lagi tadi, gimana kelayakan itu, pertanggungjawaban itu di mana, dan juga apa kualifikasi mereka terhadap kelayakan tersebut, itu apa pembuktian kualifikasinya, apa dasar kualifikasi yang sudah mereka berikan kepada pemerintah juga. Tapi pemerintah malah melaksanakannya dengan tanpa dasar tersebut dari semua vendor-vendor itu gitu. Iya, karena gimana ya kalau kita ngebahas soal program MBG ini sampai sekarang ini memang banyak pertanyaan gitu buat pemerintahan kita sekarang gitu dalam menjalankan program MBG ini. Karena contohnya ini sejak awal dalam pendanaan program MBG, kalau nggak salah itu Bapak Prabowo Subianto itu bahkan ngeluarin koceknya sendiri, ngeluarin uangnya sendiri gitu. Oke, itu mungkin bentuk patriotismenya mungkin ya, atau kayak Tapi kalau di pengelolaan keuangan negara, antara keuangan pribadi dan negara tuh nggak boleh dicampur, nggak boleh. Walaupun kita pahami niat baiknya itu Iya, tapi secara bernegara itu tidak elok sebenarnya. kan itu berarti ada kecacatan birokrasi kita sekarang sampai Bapak Prabowo harus ngeluarin uangnya sendiri, uang pribadinya sendiri untuk program negara gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kawan-kawan kita mau nanyain lagi nih kepada narasumber kita. Yang kita udah bahas nih dinamika yang terjadi selama program MBG ini dilaksanakan, dan diskusi itu tidak lengkap tanpa adanya solusi. Nah, kalau kita tanya dulu nih kepada Ketua LAMPK kita Bang Fadli, kalau dari pandangan Abang sendiri nih, kira-kira sejauh apa program MBG ini berjalan dan bagaimana solusinya sebaiknya untuk kedepannya lagi, Bang? Solusi untuk kedepannya, mungkin kalau yang sudah terjadi sekarang itu mungkin problemnya diberhentikan untuk sementara terlebih dahulu, di balik kita merencanakan yang lebih matang, apakah itu regulasinya, SOP-nya, bagaimana vendornya yang bersertifikasi, dan juga misalnya kayak, dan juga sarannya tuh solusinya itu kan pemerintah juga ada melakukan pemetaan daerah mana yang 3T, yang mana yang membutuhkan, kan harusnya ada pemetaannya. Jadi harusnya lebih difokuskan dulu kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, orang-orang yang mana yang benar-benar ditargetkan. Jadi jangan asal lah yang mudah dulu aja, kan itu tidak sesuai dengan tujuannya juga jadinya. Mungkin itu juga. Dan juga selain kalau misalnya harus ada SPPG harus membangun SPPG juga dengan dana miliaran, juga harus ada kulkas stainless ini segala macamnya. Itu mungkin yang sederhananya mungkin pemerintah juga bisa kerjasama dengan pihak sekolah, pihak kantin-kantin sekolah. Jadi bisa mendistribusikan ke sana, mendistribusikan ke sana, dan pihak sekolah lah yang nanti yang akan mengolah dan membagikannya ke para siswanya. Mungkin itu sedikit solusinya, mungkin bisa ditambahkan Kak Suci juga. Kita dengar dari Bang J dulu supaya Kak Suci sebagai last decision maker nanti. Waduh, Silakan. last decision maker bukan kita, presiden. Lanjut ya. Nanti kita forward ke istana. Iya, forward istana. Ya, karena ya meskipun tadi kita udah pahami, saya juga sudah sampaikan bahwa saya memahami bahwa program ini sebenarnya juga berdampak baik terhadap perekonomian di sebuah daerah melalui multiplier efek tadi, di mana uang dari pusat masuk ke daerah dan juga dibelanjakan. Ketika dibelanjakan kemudian juga pedagang-pedagang sayur ini kemudian membelanjakannya lagi juga, itulah yang membuat perputaran dari ekonomi. Itu balik lagi ke tadi bahwa sebaik-baiknya program, tidak ada program yang baik tanpa ada kesiapan yang sempurna juga, karena balik lagi nyawa nggak bisa dihitung dengan statistik. Habis itu juga kesehatan masyarakat dan juga ekonomi masyarakat juga tidak bisa kita pertaruhkan juga di sini. Maka kalau menurut saya emang harus dievaluasi. Evaluasi tandanya berhentikan sementara, bersabarlah pemerintah. Kita berusaha pahamin juga program yang tujuannya baik, tapi bersabar dulu, evaluasi dulu. Hentikan nggak apa-apa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, yang penting ini benar siap dengan semua persyaratannya, standarisasinya, teknisnya, semuanya siapkan. Semua SPPG-nya juga pastikan mereka terakreditasi dulu, berikan mereka waktu untuk mengapply akreditasinya juga. Nah, itu yang pertama, ya, emang itu aja. Evaluasi, hentikan sementara dulu programnya sampai hasil evaluasi sudah selesai semuanya, maka jangan sampai ada 0,00017% yang kedua, ketiga, keempat lainnya juga. Walaupun cuman tapi kita nggak cuman juga, itulah. Maka jangan sampai nyawa-nyawa kita disatistikan, maka berhentikan sementara, siapkan semuanya semata-matangnya aja, dan juga pastikan regulasinya sudah benar-benar cukup untuk resiko-resiko kedepannya, karena balik lagi tadi pemerintah itu wajib untuk menjaga kesehatan segenap masyarakatnya juga. Oke, terima kasih kepada Bang J. Dan selanjutnya, the one and only Kak Suci, silahkan.
last but not least ya. Dapat jatah terakhir nih. Saya setuju sama Fadli bahwa sebenarnya kalau kita lihat kebijakan MBG ini sebenarnya niatnya baik, mungkin eksekusinya yang tidak baik. Saran saya kepada pemerintah tolong di stop sementara dulu, dilakukan evaluasi menyeluruh gitu ya terhadap vendor-vendor yang sudah bekerja sama pemerintah saat ini untuk pengadaan makanan bergizi gratis ini. Kemudian kalau memungkinkan sebaiknya memang di dapur sekolah aja karena itu kan lebih efisien secara ekonomi juga. Karena untuk distribusinya nggak perlu diangkut jauh-jauh lagi gitu. Ya udah dapur sekolahnya aja yang dipercantik sama pemerintah. Anggap itu bagian juga dari tanggung jawab pemerintah untuk di bidang pendidikan. Jadi selain fasilitas buku dan lain sebagainya, kalau memang mau program MBG ini berjalan dengan baik gitu ya, dapur-dapur sekolahnya yang dibuat lebih layak, kemudian akhirnya makanan dikelola oleh sekolah. Jadi karena waktu distribusinya juga akan lebih pendek, mempersingkat waktu distribusi, bisa saja kan masaknya pagi, siang langsung dibagikan ke kelas-kelas, kan itu akan lebih memangkas waktu distribusinya kan daripada dengan vendor yang posisinya mungkin jauh gitu ya, harus lewat dengan kendaraan, apalagi di daerah 3T misalnya yang harus menyeberang pulau dulu untuk mengantarkannya, itu kan jadi rumit jadinya. Mungkin evaluasi menyeluruh, lalu lakukan pengawasan juga jangan lupa terhadap vendor-vendor yang sudah bekerja sama, apakah mereka dalam menyiapkan makanan itu sudah sesuai standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang paling penting adalah memang pemerintah tekankan kepada vendor ya gunakanlah makanan-makanan yang real food, jangan ultra processed food, karena itu nanti tujuan awalnya nggak akan tercapai nih kalau memang nggak bergizi, bukan makanan bergizi lagi, makanan beracun gratis nanti jadinya kan. IGD gitu semua. Iya, kayak IGD semua nanti. Dari meja kayak Mungkin gini. itu sih Hamid sebagai closing statement juga ya. Oke, keren banget nih dari Kak Suci. Ya, memang kawan-kawan program MBG ini tanpa adanya peraturan yang jelas sekarang juga bisa menjadi kalau kita lihat sebagai ladang korupsi yang gampang sebenarnya itu. Dan juga banyaknya dilema lah mengenai efisiensi logistik, seperti bagaimana kenapa akhirnya daerah tertinggal itu tidak didahulukan dan malah didahulukan dari daerah kota, karena katanya susahnya susahnya untuk sampai ke sana tuh juga susah gitu. Namun kan itu memang tujuan utama dari MBG untuk mencapai 3T, ya itu dipikirkan oleh pemerintah harusnya. Dan tujuan substantif itu tidak tercapai seperti kata Bu Suci tadi, nggak jadi makan bergizi gratis, malah jadi makan beracun gratis. Nanti rugi lagi BPJS. Ya makin banyak BPJS rugi juga. BPJS rugi ya, makin banyak yang sakit nanti takutnya. Dan ketampung di puskesmas begitu itu. Ya. Oke, terima kasih kepada seluruh penonton podcast Lampeka, Lam Podcast Jasisia for IDRN. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa di podcast lainnya. See you soon.